Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 8.30 saya ini ditugaskan untuk mengikuti pelatihan ya. Jadi mungkin kita hari ini kuliahnya tidak full. Mudah-mudahan ya, mungkin nanti apakah sampai jam 9 atau jam 8.30, karena jam 8.30 baru pembukaan ya. Dan materi pelatihannya mulai pukul 9. Kita akan lanjutkan bahasan perkuliahan kita. Pada perkuliahan lalu ya, kita sudah bahas deret FOI. Sebetulnya sebelumnya juga sudah ya, jadi sudah 2 pertemuan deret FOI ya, jadi sebelum ujian. Jadi selebihnya silakan baca, berlatih sendiri atau lihat sendiri di video soal-soal terkait dengan deret FOI. Ya. Dan ini adalah pertemuan ke-15 dari rencana 16 pertemuan ya. Dan biasanya minggu ke-16 adalah minggu yang ujian, dan ujian biasa dijadwalkan oleh departemen ya, kapan ujiannya. Tapi mungkin ujiannya kalau nggak Desember akhir ya awal Januari lah ya, kita lihat. Karena kalau minggu depan juga saya ada pelatihan bahkan di luar kota ya minggu depan. Maksudnya Senin depan ya. Karena Kamis nanti baru mulai, kemudian baru kembali hari Senin, insya Allah Senin depan. Jadi ya. Nah, satu topik lagi yang akan kita bahas ya, yakni tentang transformasi FOI. Ya. Kalau seandainya belum tuntas di sini, kalian bisa coba lihat di video playlist Matematika Teknik 2 ya, dicek saja di situ ya, sebagai tugas lah ya. Untuk transformasi FOI ya. Baik. Ketika kita bicara tentang deret FOI ya, bahwa deret FOI itu adalah deret yang merepresentasikan fungsi periodik. Ya. Jadi, fungsi periodik dapat direpresentasikan dalam deret FOI trigonometri, ya. Sinus, kosinus. Nah, deret fungsi terbatas pun sebetulnya bisa kita ungkapkan ya dalam deret FOI tetapi tentu saja tidak untuk seluruh bilangan real. Dalam ini kalau pakai variabel T ya, tidak untuk seluruh T gitu ya. Tetapi terbatas pada selang T tertentu. Dan ekspansinya boleh dengan ekspansi lengkap ataupun ekspansi kosinus atau setengah lengkap ya.
setengah lengkap, bisa ekspansi kosinus, bisa ekspansi sinus ya. Kira contohnya sudah banyak saya berikan juga di bab 6 ya tentang deret Foy. Nah, pertanyaannya sekarang ya, kalau misalkan kita menyatakan fungsi periodik ke dalam deret Foy, apakah fungsi yang non-periodik? Fungsi non-periodik, bisakah kita ungkapkan ke dalam deret Foy? Nah, dalam hal ini, kalau pertanyaan begini ya, apakah fungsi non-periodik dapat diungkapkan atau dinyatakan dalam deret Foy ya. Nah, ini pertanyaannya ya. Nah, kalau kemudian kita coba lihat satu pulsa misalnya ya. Ini Ft, kemudian adalah T. Misalkan kita punya satu fungsi Ft yang katakan bentuknya seperti ini. Misalnya ini dibatasi oleh katakan saja ini adalah T1 min T1, ini min T2 plus T1 sorry ya. Kemudian kita juga punya fungsi periodik yang merupakan pengulangan dari bentuk ini. Kita punya bentuk yang serupa yang kemudian diulang-ulang ya. Katakan ini tetap ini T1 ya, tapi ini periodenya adalah di sini. Ini setengah T1, ini min T1, ini min setengah T gitu periode ya. Ini T, ini min T. Kita punya fungsi F yang periodik sebagai fungsi T. Nah, seandainya kita punya periode ini kita perbesar ya, makin besar, maka letak bentuk yang berikutnya terhadap bentuk yang asalnya ini itu akan makin jauh gitu kan ya. Makin jauh. Demikian pula ini akan makin jauh ke kiri, ini akan makin jauh ke kanan. Dan kalau kemudian T-nya menuju tak hingga sangat-sangat jauh, maka seolah-olah ini akan sendirian saja ini, menjadi seperti ini. Bayang ya, jadi kita punya fungsi periodik yang seperti ini bentuknya ya, dengan periode T ya.
Dan kalau T-nya, kalau kita bayangkan T-nya makin jauh terus menuju tak hingga, maka fungsi periodik ini akan menjadi mirip seperti ini. Nah, karena itu fungsi non-periodik, ya, fungsi non-periodik, ini non-periodik, ya, ini non-periodik, ini periodik, ya. Jadi fungsi non-periodik berarti dapat didekati, ya, oleh fungsi periodik dengan periode tak terhingga. Jadi Ft secara matematis kalau pendekatan kan limit gitu ya. Jadi Ft itu tidak lain adalah dapat didekati oleh limit di mana periodenya menuju tak terhingga dari fungsi periodik dengan periode T. Ya. Ini idenya seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita ingat bahwa fungsi periodik yang ini kan deret Fourier-nya ya. Deret Fourier dari Ft sebagai fungsi T gitu ya. Itu kan kemarin dinyatakan oleh setengah A0 ya, ditambah dengan jumlah di mana N mulai dari 1 sampai tak hingga gitu kan ya. AN cos omega, katakan omega NT plus BN sin omega NT dengan omega N-nya nah, adalah 2V per T gitu kan ya. 2NV per T. 2VN per T sama aja ya. Kan? Ya. Dan kita tahu bahwa masing-masing A0, AN, dan BN-nya ya, dengan koefisien deret Fourier-nya, A0-nya adalah 2 per T, integral, kita ambil untuk yang kasus ini, ya ini kan sebenarnya diintegralkan dalam satu periode kan ya. Nah, diintegralkan dalam satu periode, kita ambil, yang ini kita integralkan dari min T per 2 sampai setengah T1, maaf ini. Min setengah T ya, dengan ini sampai ke setengah T ya. Kita presisi sebenarnya kan awalnya atau saya tuliskan begini. Gitu kan ya. Bisa kita tulis begini, artinya kita mengintegralkan dalam satu periode, dan itu bebas sebenarnya. Namun kita pilih sekarang ini dari minus T per 2 sampai T per 2. Kemudian AN-nya serupa rumusnya ya. AN 2 per T integral dari min T per 2 sampai T per 2 Ft sebagai fungsi T dt. Kemudian Bn 2 per T integral min T per 2 sampai T per 2 Ft dt. Jadi sekali lagi ada sedikit perubahan simbol ya. Kalau sebelumnya saya menggunakan ANO saja di sini ya. Tapi kalau kita gunakan ANO saja ya sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi di sini jadi bukan 2 per tetapi jadi seperapa? Jadi seper-T. Ini dibuat setengah karena supaya bentuk rumusnya jadi serupa ini ya. Seperti ini. Maaf, AN-nya adalah ini ada yang kelewat, sorry. Ini adalah apa? Cos ya. Cos ya. Omega NT dt ini sin ya. Omega NT dt. Kalau kemudian ungkapan integral ini kita masukkan ke dalam deret Fourier,
maka kita bisa tuliskan ya bahwa FT dalam komando ini setengah A0. Berarti setengah dikalikan dengan ini ya. Oke. Kalikan A0, 2/T. Berarti jadi 1/T ya. Ini berarti jadi 1/T. Integral dari min T/2 sampai T/2 FT dt ditambah, gitu kan ya, sigma N dari 1 sampai ta hingga. Kemudian AN-nya kita ganti dengan 2/T. 2/T-nya boleh kita keluarkan dari sigma lah ya. Kita keluarkan dari sigma. 2/T berarti yang AN adalah tinggal ini sekarang. Integral dari min T/2 sampai T/2 FT cos omega N T dt dikalikan dengan, tadi cos ya ini kan ya, cos omega N T. Nah, untuk supaya tidak tertukar antara apa namanya, antara variabel koefisien dengan ini ya, kan dia ada cos omega nt gitu kan ya. Nah, ini t ini dengan t ini beda karena ini sudah jadi konstanta ya. Maka kita coba ganti variabel ininya, t yang ini untuk yang a ini kita ganti dengan tau lah ya. Kita ganti ini hanya untuk supaya tidak tertukar saja ya. Oke. Kita ganti dengan tau ini. Membedakan ya. Ini jadi tau, ini jadi tau, ini tau, ini d tau ya. Jadi ketika diintegrasikan ini terhadap tau ini tidak ikut-ikutan yang ini kan ya. Tapi kalau misalkan nanti ini tetap t nanti bisa ketukar dengan ini ya. Kemudian ditambah ini masih belum tuntas ini ya. Plus integral dari min t/2 sampai t/2 f tau ft tau ya. Cos omega n tau ini sorry. Omega yang BN apa? Sin ya. Ini sin ini nih omega n tau d tau dikalikan dengan sin omega n. Nah, T-nya sendiri kan sebenarnya tadi hubungannya dengan ada kaitannya dengan omega ya, ada kaitannya dengan omega. Nah, omega kan sama dengan ya, omega n itu kan sama dengan 2 n pi per t. Nah, kalau kemudian kita coba cari selisihnya ya, delta omega, ini kan berarti sama dengan omega n plus 1 dikurangi dengan omega n. Berarti 2n plus 1 kali pi per t dikurangi 2n pi per t. Nah, 2n pi per t dikurangi 2n pi per t kan 0 ya, berarti tinggal 2 kali 1 kali pi per t. Berarti sama dengan 2 pi per t. Sehingga kita bisa ganti periode ini menjadi T ini sama saja dengan 2 pi dibagi dengan omega. Delta omega, maaf. Ya. Atau sepertinya sama dengan lah ya. Kita ambil sepertinya sama dengan
delta omega dibagi dengan 2V. Sehingga ungkapan yang sebelumnya ini bisa kita ganti menjadi delta omega per 2V, ya. Delta omega per 2V. Maka kita dapatkan dari sini Ft sepertinya kita ganti jadi delta omega per 2V integral. Kalau T per 2-nya jadi berapa aja? Atau biarkan ini T per 2 berarti V per delta omega ya. Atau saya tulis tetap ini T per 2 ya. Ini T per 2. Ini T per 2. Ini F T tau D tau. Ya. Terus plus 2 per T-nya. Plus 2 per T. 2 per T berarti delta omega per V. Sigma gitu ya. N dari 1 sampai T hingga integral dari min T per 2 sampai T per 2 Ft tau cos omega n tau D tau dikali. Nah ini tuh kurang ini panjang ya. Cos dikali cos omega nt ditambah dengan dari min T per 2 sampai T per 2 Ft tau sin omega n tau D tau kali cos ya, kali sin ya. Kali sin omega. Nah, omeganya boleh kita pindahkan ke dalam di sini. Jadi bisa kita tulis ini atau bisa kita tulis ya Ft delta omega per 2V integral dari min T per 2 sampai T per 2 F tau plus sepervi integral ya. Sigma, sorry ya, sigma tadi ya. Mana tadi ini sigma ya. Sigma ini saya pisahkan aja supaya ini ya. Ini berarti Ft tau integral, sorry, integral dari min T per 2. Ini cosnya kita pindahkan aja ke sebelah depan sini ya. Cosnya kita pindahkan ke sebelah depan. Cos omega n T delta omega integral dari min T per 2 sampai T per 2 Ft tau cos omega n tau D tau ditambah sepervi sigma sin omega nt delta omega integral dari min T per 2 sampai T per 2 Ft tau sin omega n tau D tau. Oke.
Nah, tujuan kita kan sebenarnya mencari bagaimana representasi dari F tau. Tadi kan limit ketika T-nya menuju tahingga gitu. Dari F T gitu. Karena kita sudah ganti T ya ini dengan apa? Dengan delta omega. Kalau T-nya menuju tahingga berarti delta omeganya menuju 0. Jadi boleh kita tuliskan ini limit delta omega menuju 0 dari F T. Nah, sekarang kalau kita limitkan ini, perhatikan bahwa integral ini itu ada nilainya ya, ada nilainya. Namun ketika delta omega menuju 0, maka ini hasilnya akan 0. Ya, untuk yang ini limitnya akan 0. Kemudian, nah untuk yang ini, nah, kita akan dapatkan, jadi yang ini ya, yang ini, limit ketika delta omega menuju 0, ini akan sama dengan 0. Ya, untuk yang ini. Nah, tinggal yang ini nih. Nah, dalam ungkapan matematik, bahwa kalau seandainya kita mencari limit ketika delta omega menjadi 0 dari suatu sigma, maka ini akan menjadi integral. Ya. Jadi limit ketika delta omeganya menuju 0, ya, maka tanda sigma itu berubah menjadi integral. Kemudian tanda delta omega ini berubah menjadi d omega. Dan ya omega n-nya ya menjadi fungsi yang kontinu. Karena kan apa? Karena kan omega n plus 1 kalau delta omeganya menuju 0 ya. Kan tadi delta omega itu apa? Delta omega itu adalah omega n plus 1 dikurangi dengan omega n gitu kan ya. Kalau ini menuju 0 ya, kalau delta omeganya menuju 0, maka omega n plus 1 dengan omega n akan hampir sama gitu. Karena itu maka ini akan berubah menjadi fungsi yang kontinu. Fungsi yang kontinu. Sehingga kita akan dapatkan bahwa Ft sekarang ya, dengan mengambil limitnya, yang ini berarti sepervi integral ini ya. Jadi sepervi integral. Nah, dari mana batasnya? Tadi kan ini T-nya menuju tahingga kan ya? Kalau yang untuk yang ini, kalau yang ini karena ini dari 0 sampai tahingga berarti batasnya ini yang ini integralnya dari 0 sampai tahingga. 0 sampai tahingga ya. Kita tulis sekarang jadi ini jadi cos omega T. Kemudian kalikan, nah d omeganya saya pindahkan nanti ke belakang. Integral dari min tahingga sampai tahingga. Ya. Nih, ini kan T-nya menuju tahingga, jadi dari min tahingga sampai tahingga. Nah, ini jadi fungsi ini ya, Ft ya, F tau ya. Jadi F tau ya. Cos omega tau. Ya tau. Sebenarnya tadi ini, nah jadi kan D T gitu kan ya. Sorry, D omega ya. Namun satu sebelah kanan nanti D omeganya. Saya langsung jumlahkan dulu dengan yang satu lagi. Ini harus dalam kurung besar ya. Kurung besar mana? Ini
Oh ya, berarti yang sinus ya. Sinus omega T yang ini nih. Nah, ini sama kan integral juga ya. Integral dari 0 apa dari 0 sampai ta hingga ya. Sinus omega T kemudian dikalikan dengan integral dari min ta hingga sampai ta hingga F tau sin apa namanya omega tau T tau, nah baru D omega ya. D omega pengganti dari ini ya. Ini berubah jadi D omega. Untuk menunjukkan ini sangat kecil ya. Nah, ungkapan ini kan suatu konstanta ini konstanta. Nah, karena ini diintegralkan terhadap tau, maka hasil integral ini berarti kan nanti akan merupakan fungsi dari omega. Jadi ini akan hasil integral ini itu akan merupakan fungsi dari omega. Demikian pula yang ini ya, akan merupakan fungsi dari omega. Karena itu bisa kita tulis menjadi seperti integral 0 sampai ta hingga. Katakan saja ini ada A dikalikan A sebagai fungsi omega kali cos omega T. Ditambah dengan, nah ini misalkan B sebagai fungsi omega dikalikan dengan sin omega T D omega. Oke. Jadi kita dapatkan bahwa ternyata ya representasi deret Fourier dari fungsi non periodik itu menjadi bentuk integral. Kalau kita bandingkan dengan deret Fourier untuk fungsi periodik kan, kalau fungsi periodik tadi ini ya bentuknya nih. Jadi kalau fungsi periodik seperti ini, tetapi ketika ft-nya non periodik maka bentuk ini ya, representasi deret Fourier ini menjadi berbentuk integral. Nah, dan bentuk ini kemudian disebut sebagai integral Fourier. Ya. Jadi ungkapan ini kemudian disebut sebagai integral Fourier. Jadi deret Fourier-nya berubah menjadi bentuk apa? Integral. Ini disebut sebagai integral Fourier. Nah, dalam hal ini A omeganya adalah ini ya, tadi ini kita ganti jadi apa nih? A omega, dan ini akan merupakan fungsi dari omega juga, jadi kita sebut sebagai omega. Nah, jadi integral Fourier sekali lagi ini merupakan apa namanya ungkapan deret Fourier dari fungsi non periodik ya. Jadi, integral Fourier merupakan ungkapan deret Fourier dari fungsi non periodik. Nah, dari sinilah kemudian muncul ya istilah atau konsep transformasi Fourier ya. Transformasi Fourier. Jadi dari integral Fourier ya. Jadi integral Fourier mengantarkan pada konsep transformasi Fourier.
Kalau sudah bicara transformasi berarti kita mentransform, mengubah gitu kan ya, mengubah ya. Dan kalau kita lihat tadi bahwa kalau kita punya fungsi apa tadi itu mana? Nah ini ya, A omega ya, A omega ft cos omega t d tau, f tau cos omega tau d tau ya. Kemudian B omega integral dari min hingga sampai ta hingga F tau sin omega tau D tau ya. Maka FT-nya, nah FT-nya kan kita bisa apa namanya? Kita nyatakan sebagai A omega cos omega T plus B omega sin omega T D omega. Nah dari sini kalau seandainya Ft ini fungsi atau F tau ini fungsi genap ya, maka kan bisa dipastikan ini akan nol ini. Kalau ini fungsi genap ya. Yang ini ada, kalau di fungsi genap ini ada, tapi ini akan nol. Sebaliknya, kalau seandainya F tau-nya adalah atau Ft-nya adalah fungsi ganjil, maka yang ini akan nol. Jadi ada catatan bahwa jika ya Ft fungsi genap, maka B omeganya akan 0. Dan kalau B omeganya 0, berarti deret Fourier-nya atau integral Fourier-nya akan berupa apa? Seperti integral A omega cos omega T D omega. Ya. Jadi kita akan dapatkan bahwa Ft-nya berarti ya, menjadi apa? Seperti ya, integral A omega cos omega ya, dari 0 sampai ta hingga. Sebentar. Ya, seperti. Ada yang keliru sedikit kayak. Ya, oke. Ya, seperti ini udah ya, benar ya. Dan A omeganya, ingat kalau fungsi genap ya. Asalnya kan A omega tadi ini ya, ada faktor sepertinya sebenarnya. Saya salah, makanya ini kelirunya di sini saya. Sebentar. Ini, nah, sepertinya dihilangkan. Nah, itu maksudnya. Jadi yang sepertinya saya masukkan ke dalam. Nah, ini. Sepertinya saya masukkan di sini. Nah. Ini yang jadi, nah, ya. Ini juga sama, ya, kalau seperti yang masukkan ke dalam, ini jadi seperti di sini. Seperti tidak.
salah aja, sorry. Maka ini begini ya. Dengan omeganya ini 1/V gitu. Asalnya 1/V tapi karena dia fungsi genap, kalau fungsi genap kan dikalikan dengan 2 ya. Jadi jadi 2/V ya. 2/V integral dari min ta hingga sampai ta hingga F T cos omega T dt. Ya. Kita ganti lagi taunya dengan T. Kemudian kalau fungsi ganjil ya, jika Ft fungsi ganjil, maka A omeganya pasti 0 ya. Dan yang ada berarti B omeganya ya. Dan B omeganya akan menjadi 2/T integral dari min ta hingga sampai ta hingga Ft sin omega T dt. Dan Ft-nya sekarang berarti dalam bentuk integral Fourier-nya jadi integral 0 sampai ta hingga B omega sin omega T d omega. Ya, seperti itu ya. Nah, tadi dikatakan bahwa integral Fourier itu kemudian mengatakan pada transformasi Fourier ya. Nah, kita akan lihat bagaimana kalau fungsinya fungsi genap dan bagaimana kalau fungsinya fungsi ganjil. Jadi ada dua istilah terkait dengan transformasi Fourier ini. Ada transformasi kosinus dan ada transformasi sinus. Yang pertama kalau bentuk kosinus ya. Dan ini berarti untuk fungsi genap. Jadi kalau fungsi genap, transformasi Fourier disebut transformasi kosinus Fourier. Dan A omega tadi untuk fungsi genap itu kan asalnya 2/V ya. 2/V integral 0 sampai ta hingga Ft cos omega T dt ya. Nah, kalau kemudian ini kita definisikan sebagai akar dari 2/V Fc omega. Nah, ini definisikan ya. Maka kita dapatkan bahwa Fc omega itu adalah, ini berarti 3 dibagi dengan 2/V dibagi dengan akar 2/V adalah akar 2/V ya. Integral 0 sampai ta hingga dari Ft cos omega T dt. Nah, ungkapan inilah yang didefinisikan sebagai transformasi kosinus. Jadi ini didefinisikan ya. Jadi dari koefisien integral Fourier tadi ya, A omega, kemudian kita definisikan transformasi Fourier sedemikian rupa di mana Fc dari omega adalah memenuhi rumus ini, bahwa A omega sama dengan akar 2/V Fc omega, atau Fc omega, misalnya dari kata kosinus ya, adalah akar 2/V integral 0 sampai ta hingga Ft cos omega T. Ya, ini transformasi kosinus. Kemudian yang kedua dalam bentuk sinus, transformasi sinus. Dan kalau sinus kan tadi fungsinya kan yang ada hanya B omega saja kan ya. Jadi 2/V integral 0 sampai ta hingga dari Ft sin omega T dt, ini kita definisikan juga akar 2/V dari transformasi Fourier sinus. Transformasi sinus gitulah ya. Fourier dari F, nah ini, dari omega.
Jadi Fs omeganya berarti akar 2 per V integral 0 sampai ta hingga dari Ft sin omega T dt. Ini yang disebut sebagai transformasi sinus Fourier, ya. Jadi transformasi Fourier ini sebenarnya mengubah variabel yang semula variabelnya adalah T dalam domain T, ya, diubah menjadi dalam domain omega. Dan omega ini adalah frekuensi. Jadi dari domain, nah, kalau T-nya adalah waktu, ya ini waktu, ya, maka semula dari domain waktu diubah menjadi domain frekuensi. Jadi mengubah variabel sebenarnya, ya, dengan rumus transformasi seperti ini. Jadi ini fungsi sebenarnya. Cuma dinyatakan dalam bentuk integral, ya, nyatakan dalam bentuk integral. Dan ini nantinya akan banyak bermanfaat, ya, untuk menganalisis sinyal, ya. Ini kaitannya nanti dengan sinyal. Di fungsi dapat dimaknai itu sebagai sinyal sebenarnya. Dan untuk menganalisis hubungan antara input dan output dari satu sistem, ya. Jadi kalau sinyal inputnya begini, bagaimana outputnya, nah gitu. Maka salah satu cara menganalisisnya adalah dengan cara mengubah dulu, mentransformasikan dulu domainnya dari domain waktu ke domain frekuensi supaya lebih mudah. Tujuannya seperti itu, ya, supaya lebih mudah. Kemudian kalau sudah ditemukan dalam domain frekuensi, nanti dibalikan lagi ke domain waktu. Jadi dengan cara ditransformasikan ada ungkapan matematis yang lebih mudah kalau diungkapkan dalam domain frekuensi dibanding dalam domain waktu, ya. Oke, jadi sekali lagi transformasi Fourier baik kosinus maupun sinus ini mengubah variabel, ya, dari variabel T, dari variabel waktu katakan saja menjadi variabel atau menjadi domain frekuensi. Ya. Sebenarnya kalau ingin nanti, ya, kalau seandainya fungsinya ingin lebih secara umum, ya, itu akan lebih mudah lagi kalau kita ungkapkan dalam transformasi Fourier kompleks, dalam bentuk kompleks. Karena kan kalau yang sinus itu hanya berlaku untuk fungsi genap saja, kemudian didefinisikan dari fungsi genap, ya, kemudian ini dari fungsi ganjil. Ya. Ditransformasikan ke kosinus atau transformasikan ke sinus. Kalau ingin yang lebih umum nanti adalah tentu saja yang transformasi yang ini, ya, yang melibatkan sinus dan kosinus. Dan itu akan lebih mudah kalau diungkapkan dalam ungkapan kompleks. Baik, kita coba lihat dulu contohnya, ya. Misalnya kita punya fungsi misalkan kita punya fungsi Ft sama dengan E pangkat AT dengan A E pangkat, ya, A tidak sama dengan 0 lah, ya. A-nya tidak sama dengan 0. Atau khusus yang negatif aja. Atau A, nah gitu lah, ya. A-nya positif aja, ya. E pangkat min AT. Misalkan nyatakan transformasi, ya. Tentukan pertama transformasi kosinus Fourier-nya, ya. Dari Ft
Kemudian yang B, transformasi sinus Fourier dari FT. Jadi ini kita ingin transformasikan ke dalam transformasi kosinus atau dan ke transformasi sinus Fourier. Kalau kita punya fungsi seperti ini, bagaimana bentuk transformasinya? Ya. Maka kita tinggal gunakan saja rumusnya tadi, ya. Bahwa untuk yang pertama f c dari dan untuk menyatakan transformasi Fourier kita gunakan simbol ya. Nah begini. Ini ada simbol transformasi. Nah, tidak ada seperti F, ini huruf seperti F ya. FC dari FT. Nah, FT-nya dalam hal ini adalah E pangkat AT. Jadi, kalau ada simbol begini, ini artinya kita melakukan transformasi Fourier kosinus terhadap fungsi ini. Fungsi E pangkat min AT. Berarti masukkan ke dalam rumus tadi akar apa? 2 per V integral 0 sampai T hingga FT. Nah, ini rumusnya nih ya. FT cos omega T dt. Berarti fungsinya ini, yang fungsi ini, E pangkat min AT dikalikan dengan cos omega T dt. Jadi kita menghitung integral ini. Ya. Gimana menghitung integral E pangkat AT cos omega T dt? Nah, ini kita bisa hitung dengan menggunakan integral parsial. Namun kalau kita gunakan integral parsial, ini akan berulang ini. Berulang-ulang. Dan harus hati-hati gitu ya ininya ya. Karena ada trik tertentu ya. Di matematika dasar seingat saya coba cek di bukunya ya. Saya sudah hitung integral yang bentuknya seperti ini, saya contohkan ya. Menggunakan integral parsial berulang. Nah, ini akan lebih mudah kalau seandainya kita ganti cos-nya dari hubungan formula Euler ya. Ingat formula Euler ya. Itu kan mengaitkan antara fungsi sinus atau trigonometri dengan eksponensial kompleks. Kalau kita ingat dari E pangkat J omega atau E pangkat J theta, itu kan sama saja dengan apa? Cos theta plus J sin theta, gitu kan ya? Kemudian E pangkat min J theta adalah cos theta min J sin theta. Nah, ini harus sudah benar-benar hafal ini ya. Kalau kemudian kita ingin dapatkan kosinus dalam formula Euler yang dalam bentuk kompleks ya, eksponensial kompleks, berarti ini kita tambahkan nih. Berarti kan kita dapatkan apa ini? E pangkat J theta min plus E pangkat min J theta itu sama dengan 2 cos gitu kan ya. Jika cos theta-nya berarti ini bagi 2. Cos theta berarti setengah kali E pangkat J theta ditambah dengan E pangkat min J theta. Dan kalau cos omega T berarti setengah kali E pangkat J omega T ditambah dengan E pangkat min J omega T. Jadi sebenarnya harus sudah apa bentuk ini ya. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa integral 0 sampai T hingga dari E pangkat min AT cos omega T dt boleh kita ganti menjadi integral 0 sampai T hingga E pangkat min AT kali ini ya.
Jadi sama dengan integral 0 sampai ta hingga E pangkat min AT, cos-nya kita ganti. Kalikan dengan setengah gitu ya. E pangkat J omega T ditambah E pangkat min J omega T. Berarti setengahnya kita keluarkan saja. Ya. Setengah integral 0 sampai ta hingga. Ini kalikan dengan ini jadi apa ini? E pangkat min. Gitu ya. Dalam kurung A min J omega T. Itu ya, kan min AT plus J omega T. Ditambah dengan E pangkat min A plus J omega T dt. Harusnya satu papan saja ke sini ya, saya gunakan jangan bagi dua ini. Omega T kemudian dikurung ini ya, dt. Nah, ingat hasil integral ini apa? Kan berarti turun ini ke bawah jadi negatif 1 per A min J omega E pangkat min A min J omega T. Ini juga negatif. 1 per A plus J omega kali E pangkat min A plus J omega T. Dengan batas dari 0 sampai ta hingga. Nah, kalau batas yang ta hingga ini harus kita ambil limitnya ya. Kita ambil limitnya. Dan kalau ini menuju ta hingga, T-nya kan jadi negatif ini. Negatif ya, minus. Maka ini akan menuju 0, ini juga akan menuju 0. Jadi kalau masukkan batas ta hingga, ini akan jadi 0. Kemudian kalau kita masukkan batas 0, jadi nanti dikurangi kan ya. Ini jadi 1. Ya, karena kalau T-nya 0, ini jadi 1, ini jadi 1. Ya. Sehingga yang muncul adalah berarti karena 0 kan sebagai pengurang ya, negatif ya, dikurangi, bahkan ini yang min ini jadi plus kan ya. Jadi 0 dikurang 1 per A min J omega, min ya, dikurang min jadi plus ya. Berarti ini jadi 1 per setengah dikalikan dengan 1 per A min J omega plus ini juga plus ya, karena minus, A plus J omega. Nah, ini kita samakan apa namanya? Samakan penyebutnya. A dikalikan A min J omega dikalikan dengan A plus J omega, ini kan dikalikan apanya namanya? Sekawan kompleks ya. Maka tinggal A kuadrat, A dikalikan dengan A, jadi A kuadrat, kemudian dikalikan apa? Omega kalikan dengan omega kuadrat. Omega dikalikan omega, jadi omega kuadrat. Kemudian min J dikalikan min J kan jadi plus 1. Min J dikalikan dengan J jadi plus 1. Ya. Berarti yang bawah ini jadi A kuadrat plus omega kuadrat. Nah ini pindah ke sini. A plus J omega dikurangi A min J omega. Ya, kita masukkan aja lah ya. Jadi berarti sama dengan apa? Setengah A plus J omega dibagi dengan A kuadrat plus omega kuadrat min plus A min J omega dibagi dengan A kuadrat plus omega kuadrat. Sehingga dapatlah ini sama dengan ini kurangi ini 0. Berarti ini 2A. 2A dikalikan dengan setengah, berarti tinggal A. A dibagi dengan A kuadrat plus omega kuadrat. Itu adalah hasil integral ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat FC-nya apa tadi rumusnya. FC-nya adalah akar 2 per V. Ya. FC dari FC omega itu kan akar 2 per V integral. Gitu kan ya.
dari min ta hingga dari 0 sampai ta hingga 0 sampai ta hingga E pangkat min AT cos omega T dt, berarti akar dari 2 per V dari ini, A dibagi dengan A kuadrat plus omega kuadrat. Ini adalah hasil transformasi Fourier kosinus dari apa? Dari E pangkat min AT. Ada pertanyaan sampai sini? Oh, no, sebentar. Kemudian bagaimana transformasi sinusnya ya? Serupa saja ya. Jadi kalau di F, nah ini transformasi sinus dari E pangkat min AT berarti akar 2 per V integral 0 sampai ta hingga E pangkat min AT sin gitu kan ya, omega T dt. Akar 2 per V 0 sampai ta hingga. Nah, yang sin kita ganti dengan apa? Coba kita lihat tadi Fourier apa ininya. Nah, ini kalau ingin dapatkan sin ini berarti jadi kurangi nih. Kalau dikurangi, coba kita lihat kalau kita kurangi, maka ini berarti akan muncul E pangkat J theta min E pangkat min J theta sama dengan apa? Ini kurangin 0, berarti ini jadi plus 2J sin theta. Sehingga sin theta sama saja dengan E pangkat J theta min E pangkat min J theta dibagi dengan 2J. Ya. Jadi ini kita bisa ganti jadi E pangkat min AT E pangkat J theta dikurangi E pangkat min J theta. Sorry, tetanya kita ganti dengan omega T ya. Omega T, ini omega T ya, dibagi dengan 2J. Oh, kita dapatkan ini berarti akar 2 per V, seper 2J-nya kita keluarkan saja. Sini. Integral 0 sampai ta hingga dari E kalikan dengan ini, E pangkat min dalam kurung A min J omega T min E pangkat min A plus J omega T dt. Nah, gitu ya. Sama tadi seperti yang tadi hasilnya kan ya. Hanya ini negatif nih. Nah, maksudnya pengintegralannya sama lah ya. Jadi 2 per V akar seper 2J-nya biarkan saja dulu begini. Ini berarti minus 1 per A min J omega. Nah, karena ini minus jadi plus jadinya ya. 1 per A plus J omega. Oh, maaf, E-nya lewat ini E-nya. Integral ini ya. Integral ini nih. Turun ininya, min A min J omega-nya turun. Ini kalikan dengan E pangkat min A min J omega T.
ini jadi positif 1 per A plus J omega E pangkat min A plus J omega T. Dengan batas 0 sampai tak hingga. Lagi kalau kita ini kan tak hingga ini jadi 0, ini jadi 0. Kemudian kalau 0 ini jadi minus, ini kan jadi 1 kan ya. Kalau 0, kalau T-nya 0 ini jadi 1. Berarti ini jadi min A per J omega ini plus A per A plus J omega. Kembali kita per 2J. Berarti ini jadi A kuadrat plus omega kuadrat. Berarti A plus J omega di sini. Oh. Ini negatif 1 ya. Jadi kalau berarti ini min A gitu ya. Min A min J omega. Kalau ini berarti jadi plus ya. Plus A min J omega. Oke, hanya jadi hilang ya. Hanya yang hilang sekarang. Berarti ini jadi min 2J omega. Negatif ya. Bentar. Ya, negatif ya. Siapa ini? Hasilnya adalah akar 2 per V seper 2J. Yang ini berarti min 2J omega dibagi dengan A kuadrat plus omega kuadrat. J-nya hilang ya. 2-nya juga hilang. Jadi negatif ya. Berarti Fs transformasi sinus dari E pangkat min AT min akar 2 per V tersisa omega di sini ya. Omega dibagi dengan A kuadrat plus omega kuadrat. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, jadi ini transformasi asalnya bentuk ini fungsi waktu kan ya, atau fungsi variabel t diubah sekarang jadi fungsi variabel apa? Omega ini, variabel omega. Ya beberapa mungkin coba kalian baca pelajari sendiri ya dari bab 7 ya transformasi Fourier. Kita akan masuk ke transformasi Fourier kompleks. Jadi ini menggunakan transformasi Fourier kompleks
saya tidak akan turunkan lah. Tolong dicek di apa namanya di modul saya bagaimana cara menurunkannya ya. Namun kalau kita punya fungsi FT, jadi transformasi atau definisi ya, definisi langsung aja lah ya. Bahwa definisi transformasi poinnya ya, langsung ke definisi saja, bahwa kita tulis F omega kita sebut sebagai transformasi poi kompleks dari FT. Bahwa F omega itu ditulis, nah boleh tulis begini, F dari FT. Jadi tulis begini, ada transformasi poin dari FT. Ya. Itu adalah integral dari min tahingga sampai tahingga dari FT kali E pangkat min C omega T dt. Nah, F omega dan FT ini merupakan pasangan. Dan kalau F omega merupakan transformasi poin dari FT, maka FT itu merupakan kebalikan atau inverse transform poin dari F omega. Jadi FT-nya ya itu ditulisnya begini, inverse transformasi void dari F omega itu adalah pasangannya 1/2 V ya, integral F omega E pangkat J omega T D omega. Nah ini pasangannya ya. Jadi kalau kita punya fungsi FT, ya, FT kita bisa dapatkan transform poinnya adalah ini. Dan kalau kita punya hasil transform poinnya ini, kita bisa dapatkan FT dengan rumus yang ini. Ya. Jadi ini merupakan pasangan, ya. Bisa dikali ditulisnya bahwa FT itu berpasangan dengan F omega, ya. Ini pasangan inverse. Nah, transformasi Laplace yang sudah kita bahas sebetulnya itu merupakan hal yang khusus dari transformasi poin. Atau berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan. Nah, secara umum bahwa F omega ini, ya, F omega ini, karena kan pengintegralannya kompleks nih, terhadap kompleks. Jadi secara umum adalah bilangan apa? Secara umum adalah kompleks. Dia secara umum adalah kompleks. Secara umum F omega adalah kompleks, adalah bilangan kompleks. Karena bilangan kompleks, maka berarti dia bisa diungkapkan oleh bentuk formula Euler ya, yakni modulus dari ininya F omega.
modulusnya dikalikan dengan E pangkat C, katakan fase. Dan fasenya juga akan merupakan fungsi dari omega. Ini disebut modulus atau amplitudo ya. Saya pakai nom gitu ya supaya cocok sesuai dengan sebelumnya. Pakai nom seperti dua mutlak ya. Nah, nom dari kok pakai vektor. Nom dari F omega. Nah, ini adalah disebut magnitudo atau amplitudo ya. Magnitudo atau amplitudo. Atau modulus bolehlah ya. Kemudian V omega ini fase ya. Fasenya ya. Fase dari F omega ini ya. Nah, kalau kemudian F omega ini kita plot ya, dalam grafik F sebagai fungsi omega ya terhadap frekuensi, maka kita sebut grafik tersebut adalah spektrum ya. Jadi ini disebut sebagai spektrum. Jadi ini disebut sebagai plot dari F omega ya disebut sebagai spektrum. Ya. Dan dalam hal ini plotnya bisa dalam bentuk dua bagian. Ya. Ada spektrum amplitudo ya, dan ada spektrum fase. Ya. Jadi plot nom dari F omega terhadap frekuensi disebut spektrum magnitudo atau spektrum amplitudo. Sementara plot fase ya terhadap frekuensi ya, berarti terhadap omega lah ya, terhadap frekuensi disebut spektrum fase. Ya. Di spektrum dari Dirac-Fourier ya bisa kita gambarkan dalam terdiri dari dua bagian ya. Terdiri dari dua bagian, yakni ada spektrum amplitudo, spektrum magnitudo, ada spektrum fase. Ya. Ada spektrum fase. Sebagai contoh kita lihat, udah 8:30 ya. Itulah contoh. Misalnya kita punya pulsa seperti ini misalnya ya. Ini FT, kemudian kita punya pulsa bentuknya seperti ini. Pulsa kotak ya. Kita punya pulsa kotak yang tingginya 1 misalnya. Kemudian ini dibatasi dari min A sampai A. Dengan A tidak sama dengan 0 ya. Dan selebihnya 0 gitu ya. Nah, misalkan kita ingin nyatakan bagaimana spektrumnya ya. Ditentukan spektrum dari ini. Artinya apa? Artinya kita mendapatkan transformasi Fourier kompleksnya. Nah, kita lihat bahwa FT di sini kan bisa kita tuliskan sama saja dengan nilainya sama dengan 1 kalau T-nya antara apa? T-nya antara, boleh tuliskan cukup begini saja, dari
dari min A sampai A, kemudian 0 untuk lainnya gitu ya. Selain di sini 0 ya. Di sini 0, sebelah kanan, sebelah kiri A juga 0. Maka F omega, tadi rumusnya apa? Integral dari min ta hingga sampai ta hingga Ft kali E pangkat min J omega T D T. Kan ya? Berarti kita dapatkan sama dengan apa ini? Nah, meskipun diintegralkan dari min ta hingga sampai ta hingga, tetapi kan Ft hanya terdefinisi untuk dari min A sampai apa? A gitu kan ya? Berarti ini sama aja kalau kita ganti dari apa? Dari min A sampai A gitu. Dan nilai Ft-nya adalah 1. 1 dikalikan dengan E pangkat min J omega T. Berarti integralkan ini jadi min 1/J omega kan ya? E pangkat min J omega T dengan batas dari min A sampai A. Berarti minus 1/J omega. Masukkan dulu yang A ke sini, berarti E pangkat min J omega A dikurang E pangkat, kalau A-nya ke negatif, masukkan sini jadi plus ya, J omega A. Nah, ini kalau minusnya kita masukkan ke apa? Ke dalam, jadi kebalik ya. Maka F omega juga boleh kita tuliskan berarti 1/J omega E pangkat J omega A jadi kurang ya, kebalik ini kan ya, ini jadi plus, ini jadi minus ya. Berarti E pangkat min J omega A. Nah, kemudian kalau kita kembalikan ke dinyatakan dalam sinus ya, ini kan E pangkat J omega A min E pangkat min J omega dibagi dengan 2J, itu kan sinus ya. Kalau kita kalikan dengan 2 nih, 2/omega, kita trik, kemudian 2J-nya saya tuliskan di sini. Nah, ini E pangkat J omega A min E pangkat min J omega A. Dan ini kan dari formula Euler tidak lain sinus. Ya. Berarti 2/omega sin omega A. Jadi hasil transformasi Fourier dari ini ya. Dari tadi apa? Bentuk pulsa tadi ya adalah ini ya. Nah, bagaimana kalau kita gambarkan spektrumnya ya? Kita gambarkan spektrumnya. Nah, ungkapan ini sebenarnya bisa kita definisikan satu besaran yang definisi bahwa sin T/T itu didefinisikan sebagai ditulis sin ya T gitu ya. Ada C-nya di sini, sin ada C dari sin T itu nilainya adalah 1 kalau T-nya sama dengan 0. Kemudian nol untuk yang lainnya ya. Sorry, saya sebentar definisinya agak sedikit lupa sebentar.
tidak nol ya, tetap apa sin T per T gitu lah, sorry ya. Jadi sin T ini definisinya gitu ya. Jadi sorry ditukar posisinya ini. Itu sin T per T untuk T yang tidak sama dengan 0. Jadi khusus untuk T yang sama dengan 0, maka dia diambil limitnya ini, limit sin T per T di mana T menuju 0 adalah 1. Nah ini bisa kita tuliskan, kalau ini saya kalikan dengan A gitu ya, ini kalikan dengan A, berarti ada 2A gitu. Maka muncul apa? Sin omega A per omega A. Nah, mengacu pada apa definisi sin ya. Kalau ini T berarti ini sin omega A ya. Boleh kita tulis 2A sin gitu. Omega A. Ya boleh kita tulis. Kita tulis begini pun sebenarnya boleh-boleh saja ya. Kita tulis begini boleh ya. Tapi seringkali juga kita tulis dalam ungkapan seperti itu. Silahkan. Nah, bagaimana plot grafiknya? Nah, kalau di sini kita lihat bahwa ternyata F omega ini real. Ya. Real ya. Dan kalau real maka spektrum dari transform Fourier-nya, spektrum dari omeganya, dia hanya punya spektrum amplitudo saja. Tidak punya spektrum fase. Ingat kalau real itu kan berarti kompleksnya hanya terdiri dari bagian real saja gitu. Tidak punya fasenya 0. Fasenya 0. Jadi dia hanya punya spektrum amplitudo saja. Spektrumnya plot dari F omega. Berarti kalau kita plotkan F omega ini besarnya ya. Ini terhadap omega. Nah, kita tinggal lihat bahwa pertama kalau omeganya 0. Kalau omeganya 0, nah kalau omeganya 0, maka ini ya. Ini kan jadi 1 nih. Definisi ini kan ya, karena sih. Makanya kalau masuk ke sini nih tidak omega 0 kan tidak boleh, jadi limit nantinya ya. Limit. Maka kalau kita nyatakan dengan ini kita bisa tahu bahwa definisinya bahwa ini sin ini 1 kalau T-nya 0. Jadi kalau omeganya 0 berarti ini jadi sin 0. Sin 0 itu berarti 1. Dan kalau ini 1 berarti ini 2A. Maka ini berarti tingginya adalah 2A. Ini 2A tingginya ketika omeganya 0. Kemudian karena bentuk sinus ya, ini kan bentuk sinus sebenarnya kan ya, sin ya. Grafiknya itu akan kira-kira seperti ini ya. Kalian nanti plot gunakan inilah apa namanya? Makin rendah ininya apa? Jadi grafiknya seperti ini. Ini grafik 0 akan sama dengan 0 ketika sinus sudutnya berapa? Omega-nya sama dengan sin berapa 0? Sin 0 sin V ya. Sin V. Kalau omega A sama dengan Pi, berarti omeganya adalah V per A ya. Tidak akan sama dengan 0 pada saat V per A. Berarti di sini pada saat V per A. Gilirannya seperti min V per A nih pasangannya. Nah, berikutnya ini adalah silakan coba dicek ya, 2 V per A, ini min 2 V per A dan seterusnya. Ya. Oke, jadi ini
Ketika bentuk pulsa, ya, bentuk pulsa ini, nah, grafiknya FT terhadap T berupa bentuk pulsa kotak seperti ini. Ketika ditransformasikan dalam transformasi Fourier kompleks, maka bentuknya menjadi seperti ini. Dan kita bisa lihat bahwa ini kalau pulsa kan hanya continue pada apa namanya rentang terbatas saja. Tetapi ketika ditransformasikan, ini jadi apa? Continue untuk setiap omega. Ya. Untuk seluruh omega, ya, dari min hingga sampai hingga. Baik, sudah jam 8.40, saya harus sudah masuk ini ya, diklat. Baik, jadi mungkin nanti sebagian beberapa contoh soal akan saya saya unggah via video lah ya. Dan selebihnya kalian silakan baca di bab 7 ya. Jadi bab 6 deret Fourier, bab 7 transformasi Fourier ya. Jadi materi saya anggap tuntas ya. Tentu dengan nanti sekali lagi saya coba untuk supaya bisa lebih dalam lagi ininya ya. Nah, sifat-sifat transformasi Fourier kompleks ya, juga silakan dibaca. Ada sifat linear, bagaimana turunannya terhadap T ya, kemudian pergeserannya dalam T dan pergeserannya dalam S. Namun nanti di perkuliahan sinyal dan sistem ya, kita akan bahas lebih dalam lagi ya, lebih langsung ke ke bagaimana aplikasinya untuk menganalisis sinyal dan sistem ya. Semester depan ya kalau nggak salah sinyal sistem. Ya. Baik, sementara sampai di sini dulu atau ada pertanyaan dulu silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan saja dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selalu. Silakan linknya sudah saya ini ya, jadi ini bisa di